Oke, Ibu sekalian, saya akan memulai presentasi saya. Selamat pagi Ibu Bapak sekalian. Pagi, luar biasa. Oke ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SMK Hang Tua Belawan, dan yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, dan yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan di sini. Dan tidak lupa juga saya hormati kepada Ibu Bapak sekalian. Oke, untuk membakar semangat, saya akan memberitahu sedikit. Kalau nanti saya bilang SMK Hang Tua Belawan, kita jawab bisa. Oke Pak Ibu? Oke ya. Oke, saya ulang. SMK Hang Tua Belawan bisa. Oke, sudah semangat ya Bu ya. Baiklah, saya akan memulai diseminasi penyebaran dan pemahaman tentang budaya positif oleh Mariana RR Sinaga, CGP Angkatan ke-10. Adapun presentasi saya hari ini adalah sebagian dari tugas saya dari pendidikan guru penggerak. Oke, adapun konsep inti kita pada hari ini tentang budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma teori kontrol. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol? Oke, menurut Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Oke, menurut gambar ini Bapak Ibu sekalian, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini adalah ilusi guru mengontrol murid. Biasanya kita mengontrol murid, kita suruh ini. Oke, bisa kita gambar ini adalah sebuah ilusi bahwa semua penguatan
ke bagian 2, makna disiplin positif. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata discipline, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membudayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan. Apa motivasi murid datang ke sekolah? Disiplin positif mengajarkan anak untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya dan mendasarkannya pada nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif, cara kontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai, dapat membangun motivasi intrinsik dan ekstrinsiknya. Bagi yang ekstrinsiknya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Itu kalau dari ekstrinsiknya. Sedangkan kalau dari intrinsiknya, dari dalam dirinya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti kita lihat hukuman, contohnya tidak terencana atau tiba-tiba. Kedua, murid-murid akan tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan. Lalu bersifat satu arah, berubah hukuman. Kedua, konsekuensi. Terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Lalu sikap guru selalu memonitor murid. Itu sebagai konsekuensi. Dan restitusinya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima dipedulikan, berbagi kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Ketiga, penguasaan seperti harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat, kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir, dia membutuhkan kesenangan, yaitu seperti bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Oke, kita mau sharing dikit untuk Bapak Ibu sekalian. Ini ada pertanyaan pemantik dari saya. Ibu Ambar, guru wali kelas 11 SMK, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya si Doni. Beberapa anak di kelas 11 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni seringkali meminta bekal makan siangnya dengan terpaksa, dengan dipaksakan. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, wali kelasnya, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ada Bapak Ibu sekalian yang bisa menanggapi? Ada? Oke, saya Bapak BP. Menurut yang kami alami, permasalahan yang dihadapi Bapak, pertama sekali si Doni yang bermasalah dipanggil oleh guru BK-nya dan ditanyakan apa kira-kira dia melakukan seperti itu. Mungkin ada persoalan di rumah atau di sekolah. Kajian tanggapan saya. Oke, terima kasih Bapak yang telah memberikan idenya dan pendapatnya. Ada yang lain dari guru yang lain? Oke, Ibu. Baiklah, saya kalau dari guru agama, Joninya saya panggil
Saya nasihati dia yang menyentuh hatinya bahwa perbuatan yang dilakukannya itu tidak baik, ya kan? Jadi untuk berikutnya dia bagaimana jangan mengulangi perbuatannya lagi seperti itu. Kan kasihan kawannya. Ya kalau lagi ada duitnya, kalau tidak karena dia suka pemaksaan itu, ya kan? Jadi kita sentuh hatinya dengan menasihatinya supaya dia tidak berbuat berikutnya. Sekian Ibu. Terima kasih Ibu. Ada lagi yang mau menambahkan? Sepertinya sudah ya, mewakili. Oke, kita lanjut. Oke, inilah yang sering kita alami di dalam kelas atau di sekolah. 5 posisi kontrol guru. Ada 5. Yang pertama, sebagai penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah siswa. Ketiga, sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer untuk murid kita. Oke. Pertama, contoh penerapannya 5 posisi kontrol sebagai penghukum. Contohnya kita lakukan hormat pada bendera selama 1 jam, guling-guling di lapangan. Itu guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru pembuat merasa bersalah kepada murid. Contoh katanya, berapa kali ibu bapak bilang sama kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Nah, itu kata-kata yang pembuat merasa bersalah kepada anak. Oke, yang ketiga, guru sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya sekali ini. Ya udah, sudah tidak apa-apa. Dan kali jangan sampai berbuat sepertinya lagi ya nak. Itu berarti kita sebagai teman untuk murid kita. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Contohnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu berarti kita sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer, yaitu apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada institusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga terciptalah identitas positif atau keberhasilan pada diri murid. Jadi di antara 5 posisi kontrol tadi itu Bu, yang paling mantap adalah posisi sebagai manajer. Itulah yang posisi sebagai guru yang paling mulia. Nah, di antara kedua posisi tadi Bu, yang merasa bersalah, penghukum, itu diusahakan kita jangan sampai kita lakukan. Di antara yang ketiga, angka 5, kita usahakan kita berbuat kepada anak-anak kita sekalian. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa nggak dibuat kata-kata peraturan kelas? Nah, jadi biasanya kita kan buat kata-kata peraturan di sekolah, peraturan di kelas. Jadi Bu, selama saya belajar di CGP, guru pendidikan, saya mendapat pembelajaran baru. Kata halusnya itu adalah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Bapak Ibu sekalian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat kita mengendarai kereta atau motor? Ya, tentunya dari kendaraan bermotor itu, pribadi saya itu untuk pertama menyelamatkan diri si pengendara tadi supaya tidak terjadi kecelakaan, apalagi kecelakaan yang fatal. Itu menurut saya. Ya. Terima kasih Bapak Dede. Yang kedua kita masuk ke pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ada yang mau sukarela memberikan pendapatnya, idenya?
memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Baik, kita tahu kalau penggunaan masker itu adalah supaya kita terlindung dari virus-virus yang ada di sekitar kita atau kuman-kuman. Jadi apabila kita menggunakan masker, kita itu bisa mencegah masuknya virus ke tubuh kita melalui hidung atau mulut. Begitu juga dengan mencuci tangan setiap saat apabila kita baru melakukan aktivitas di luar, itu mencuci tangan, karena dengan mencuci tangan dengan sabun itu bisa mematikan kuman atau virus. Jadi untuk mencegah virus atau kuman itu bisa masuk ke tubuh kita. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Kita masuk ke selanjutnya. Pembentukan keyakinan kelas. Harus kita ketahui keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, lalu sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Contohnya, gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jadi yang di atas ini Bu, peraturan Bu. Jangan berlari menuruni anak tangga. Itu aturannya. Sedangkan menjadi keyakinan kelasnya, berjalanlah menuruni anak tangga. Nah, itu dia kalimat negatif menjadi kalimat positifnya. Lalu, dilarang mengganggu orang lain, menjadi saling menghormati antar sesama. Beda kan Bapak Ibu? Yang tadi dilarang mengganggu orang lain atau jangan ganggu orang lain. Jadi kalimat positifnya saling menghormati antar sesama. Nah, segitiga restitusi. Saya langsung masuk ke dalam penerapannya saja. Contohnya, Stephen tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya, sehingga dia melakukan kekerasan sama temannya. Mari Ibu Bapak sekalian, kita saksikan video. Stephen tadi Ibu dengar dari laporan kelas sampai sekarang, kamu dengar ya dengan Oli? Ya Bu, bagi saksi. Kenapa kamu dengar Oli? Ya Bu, karena Oli terus-menerus mencontekkan ibu saya. Oh gitu, kata saja kamu kesal dengan Oli ya. Jika Ibu menjadi kamu, Ibu jangan seperti itu. Lalu, apa yang kamu lakukan Oli? Oke, itu adalah perlakuan untuk menstabilkan identitas murid. Kedua, validasi tindakan yang salah. Apa yang kamu lakukan Oli? Saya marah kamu. Saya mencontohi apa saya memperhatikan ibu. Oh gitu, pasti kamu melakukan seperti ada alasannya ya? Ya Bu, saya tidak akan diam karena saya sudah berusaha apa yang dikerjakan kepada Tuhan. Namun Oli hanya mencontek dalam berusaha sendiri. Ya, karena kamu marah karena hasil pekerjaanmu hanya seperti itu saja oleh ibu sangat menghargai tindakanmu. Tidak melakukan lebih daripada itu, misalnya mau tidur. Ya Bu. Sekarang Yang terakhir untuk menanyakan keyakinan kelasnya ya Bapak Ibu. Ya Bu. sekarang coba saya pikirkan tindakan kamu marah sampai menabrak meja apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Iya Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang telah dilakukan? Saya menghormati Bu. Ya, betul. Menurut kamu, saling menghormati antar sesama itu, penting tak bagi kamu? Penting Bu. Baik, jika menurut kamu itu penting, berarti keyakinan apa yang harus kamu lakukan? Pada saat kamu melakukannya, Jadi apa Bu? apakah kamu sedia menghadapi masalah ini? Nak? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk menghadapi masalah ini? Saya akan berusaha menahan amarah saya dan jika ada yang saya akan melakukan marah atau lainnya saya Bu. Ya, itu adalah yang kamu lakukan. Semangat ya. Sekarang balik ke kelas, ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, itulah penerapan
segitiga restitusi di sekolah. Oke, mari kita lihat kasus kedua, penerapan segitiga restitusi. Adapun skenario-nya adalah beliau sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Mari kita lihat videonya. Oke, saya ucapkan kepada Bapak Ibu banyak-banyak terima kasih yang telah meluangkan waktunya untuk pemaparan saya tentang pemahaman budaya positif di sekolah kita. Dan dari materi ini semoga Bapak Ibu juga dapat menerapkannya di sekolah kita. Sedikit banyaknya demikianlah materi dari saya sebagai dari tugas Balai Guru Pendidikan Guru Penggerak. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu rekan sejawat sekalian. Hai, nama saya Sumarjaya Sumarani dari kelas 10 TKN. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru untuk dapat mengendalikan dari amarah karena perilaku teman kelas saya. Saya harus banyak belajar dengan bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Terima kasih. Pagi, nama saya William Rafael dari murid kelas 10 NKN. Terima kasih Ibu Guru sudah diajarkan diskusi dengan Ibu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi supaya tidak datang terlambat sekolah. Terima kasih. Oke, tetap semangat. Motivasinya kali ini kita harus tetap semangat. Walaupun ada masalah yang tadi malam lupakan. Hari ini kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Oke, kita beri dulu. Semuanya berdiri. Oke, tahu lagunya? Tahu ada di mana? Tahu? Tahu. Tapi dia pakai
dibawa ke dalam keyakinan kelas, berarti disiplin. Nah, itu nama keyakinan kelasnya. Oke, jadi ini ibu kasih hijau dan warna kuning satu orang. Silakan kamu isi peraturan dan keyakinan kelas ya. Tolong buatkan dulu petik yang warna kuning silakan. Oke, bikin dulu judulnya peraturan yang di warna hijau. Yuk, bikin peraturan. Peraturan ini yang warna hijau. Selama ini yang belum tahu arti peraturan itu bagaimana, isikan aja satu aja. Tidak boleh gini, tidak boleh gini. Satu yang ditulis, satu. Iya, terserah peraturan sekolah atau peraturan kelas. Jadi judul besarnya peraturan di sekolah atau kelas kan. Isinya apa? Yang tidak boleh itu. Satu dipilih. Kurang kan? Sudah. Jangan diomongin.
Oke ya, satu persatu maju mengantarkan post-it-nya ke depan, satu persatu. Oke, silakan yang dari depan angkat aja. Lengketkan, yang mana peraturan lengketkan, yang mana keyakinan lengketkan. Lengketkan. Muhammad Egi menempelkan di peraturan di kelas. Ya, keyakinan kelas. Oke, silakan dulu Bang. Kita berdiri dulu Bang, dari baca dulu ya. Sini Bang, berdiri. Egi menulis peraturannya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke? Oke, benar. Tepuk tangan untuk Egi. Silakan duduk. Silakan dua. William. Peraturan kelas dan keyakinan kelas. Ya, William membuat di peraturan yang dia tahu dulu tidak boleh mengotori kelas. Keyakinan kelas seperti saya ingin kelas yang tertib dan nyaman. Iya, pasti dia buatnya. Pasti dia. Betul banget buat dia buatnya ya. Silakan Kak Suci. Ya, silakan duduk situ Bapak. Kalau Suci menulis di peraturan tidak mengerjakan tugas lari, tidak mengerjakan tugas, disuruh untuk lari di lapangan. Iya, kan itu hukumannya kan Kak, sanksinya kan. Di keyakinan kelas, berarti dia harus bersih dan rapi. Oke, selanjutnya Fedri. Ya, silakan di samping. Fedri menulis tidak melawan guru. Di keyakinan tidak ribut selama di kelas. Oke, nanti Ibu ajarkan tentang keyakinan kelasnya ya. Silakan. Firman. Ya, silakan diri Nak. Kalau Firman menulisnya tidak boleh ribut di dalam kelas. Teman selalu apa ini? Mengotori kelas. Tidak boleh ribut, tidak mengotori kelas atau disiplin. Oke, silakan duduk ya. Al-Fatah. Silakan. Nanti perbaiki keyakinan kelasnya ya, tenang aja dulu ya. Nah, peraturannya untuk Fatan bilang jangan membuang sampah sembarangan di kelas. Oke. Silakan lanjut Dino. Halo Dino. Ganteng kan lagi sini. Udah si Dino senyum ganteng kali. Peraturan yang tidak mengerjain PR maka dia akan dihukum membersihkan kamar mandi. Keyakinannya menjaga perlengkapan kelas. Oke, kita tunggu jawaban di keyakinan kelasnya yang tepat ya. Ria menulis wajib membersihkan kelas setiap pulang sekolah. Iya, dia bersini datang tepat waktu, disiplin dan memakai baju dengan rapi. Oke, itu berkaitan. Lanjut dengan Jimmy. Jimmy tidak boleh mencontek. Keyakinannya kelas harus bersikap tegas bagi siapa yang melanggar peraturan. Oke, silakan dulu Jimmy. Wira, silakan depannya. Tunjukkan hasil sidangnya.
Ya, kalau si Mira menulis menjaga lingkungan sekolah dan kelas dengan bersih, datang tepat waktu. Yakin kelasnya? Iya, pas, benar, tidak ada sampah sedikit pun. Lanjut. Hafiz. Oke. Hafiz menulis datang tepat waktu, dilarang buang sampah sembarangan, menaati peraturan di sekolah. Oke, bikinannya bikin sesuai jadwal, menjaga kebersihan, dilarang mencoret-coret ini. Oke, silakan. Terakhir, Olive. Oke, kalau di Olive menulis tetap rapi di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Keyakinannya kelas tetap rapi dan bersih. Oke, Olive silakan duduk dan Ibu jelaskan cara membuat apanya. Oke, Nana ya. Berarti anak-anak sekalian, inilah yang peraturan yang kalian mau di kelas sekolah kan? Inilah peraturan. Nah, kita ubah dia menjadi ke dalam nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Oke? Ini berkaitan dia. Ya. Kalau peraturan biasanya kalimatnya panjang kali. Ya kan? Kalau di peraturan. Sekarang kalau bikin kelas, Ibu akan ambil dari bahasa kalian ini yang kalian tahu selama ini peraturan. Oke? Ini yang kalian mau kan? Maka Ibu akan mengubahnya ke dalam keyakinan kelas. Mari kita saksikan ya. Kita lihat ya. Oke ya. Yang pertama tadi dari si Egi ya. Ya, kita ke sini dulu. Oke, mari kita dengarkan. Yang pertama, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti itu dalam kaitannya apa yang pendek? Kebersihan. Jadi dia kalau jadikan keluarga bahasanya pendek saja. Dan contohnya gini, saling menghormati. Contohnya, kalau tidak boleh berantem di kelas, berarti kalau dalam keyakinan kelas berarti saling menghormati. Itu dia kalau keyakinan kelas, pendeknya saja. Dah, itulah kalimat positifnya. Jadi kalau yang tadi seperti banget tidak boleh buang sampah sembarangan, berarti menjaga kebersihan. Berarti kalau dibikin termomis ini tidak boleh buang sampah sembarangan. Keyakinan kelasnya itu adalah menjaga kebersihan. Oke, kira-kira itu masuk ke mana nih? Tidak boleh buang sampah, mengotori kelas, tidak mengerjakan tugas, tidak melawan guru, tidak boleh ribut. Nih mau sampah sembarangan, sama ya? Yang saya tadi ya, tidak bersihkan kelas. Berarti itu menjaga kebersihan, tidak boleh menjaga lingkungan. Datang ke waktu jarang buang sampah. Baru tetap rapi ini belum ya. Yang kedua, tidak mengerjakan tugas, disuruh dia lari ke lapangan. Kira-kira itu bahasa kalimat pendeknya apa kita buat? Tidak mengerjakan tugas, berarti dihukum. Iya, bahasa pendeknya berarti apa itu? Disiplin. Iya, itu bahasanya ke dalam disiplin. Disiplin itu banyak ya. Mengerjakan tugas, datang tepat waktu, ya kan? Apa lagi? Memakai atribut, ya kan Jimmy? Nah, memakai atribut lengkap itu namanya disiplin. Oke. Yang ketiga, berarti
Ibu itu artinya menjaga keamanan. Oke, anak sekalian, coba perhatiin yang mulai mau 5 keyakinan kelas itu. Dari antara 12 tadi masuk ke dalam 5 keyakinan kelas. Oke, jadi kita sudah tahu dalam posisi otak, keyakinan kelas. Nah, jadi untuk sekalian, berarti inilah yang kita sepakati untuk keyakinan kelas kita untuk saat ini sampai seterusnya. Sepakat kita? Sepakat kita ini keyakinan kelas kita? Nah, jika anak sudah sepakat, maka tanda tanganilah kesepakatan kelas kita ini biar ibu tempel di kelas kita. Jadi jika teman nanti ada yang terlambat datang, nah tegurlah dia. Apakah kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita? Jadi dia tahu ya dimasuk di mana dia. Tahu dia, ya kan? Kalau dia terlambat, berarti dia sudah melanggar keyakinan kelas mana? Kalau terlambat, nomor 2 disiplin. Kalau dia mencontek, berarti di mana? Iya, saling menghargai. Jadi sepakat ini? Sepakat. Oke, mari kita tanda tangani setelah kita sudah sepakat. Dulu ya, yang sudah dulu ya, keyakinan kelas kita. Oh iya, silakan ini tanda tangani ya, buat nama dan tanda tangannya. Dengan berarti ini sudah sah keyakinan kelas kita. Nah, itulah dia nak perbedaannya peraturan dan keyakinan. Kalau dia peraturan diberi dia sanksi. Kalau dia tak mengerjakan PR, dia kena sanksi. Apa yang dia mengerjakan PR? Dihukum ke depan. Kalau keyakinan kelas tidak, dia akan diselesaikan permasalahan dengan segitiga, penerapan segitiga restitusi, yaitu dengan pendekatan antara guru dengan siswa. Nah, itulah dia perbedaannya peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan dihukum, mesti hukuman nih. Kalau keyakinan enggak, dia tegur dengan kelemah lembutan, jadi tegur antara wali kelas dengan guru BP dengan siswa tersebut. Penerapan segitiga restitusi. Oke, kalau dia bagaimana penerapan segitiga restitusi itu? Nanti antar guru sama siswa itu 4 mata berbicara. Apa sebenarnya yang terjadi sama dia? Mengapa dia seperti itu terjadi kan gitu kan? Nah, baru setelah itu kita akan tidak lanjuti dengan keyakinan kelas. Ambil sudah dilanggarnya. Setelah itu kamu akan melakukan seperti lagi tidak bu. Nah, konsekuensinya apa? Saya akan mengaturnya. Saya akan melanjutkan lagi pikiran saya seperti yang saya mengangkat tangan berbicara sesuatu, silakan. Ada? Silakan kalau ada yang bertanya, ada yang mau bicara. Ada? Semua baru sudah mengerti dan semua sudah sepakat. Oke, mantap. 10 yang lain. Oke, siapa yang belum lagi? Belum? Oleh.
Wira. Selamat bertanya. Oke. Oke ya. Nah, jika ada teman kamu yang terlambat, peran kamu sebagai temannya apa? Ya, iya. Kalau misalnya kamu sebagai ketua kelas, perannya apa? Sebagai teman apa? Jadi kita mempunyai peran masing-masing. Seperti PD ketua kelas, ya kan? Jika teman kamu banyak yang tidak datang tepat waktu, maka tugas kamu apa nanti kamu sebagai ketua kelas? Iya. Lalu kan jangan contohnya bisa berlaku contohnya si William. William sudah terlambat. Nah, selain untuk kelas yang memberi dia nasihat, ada peran sebagai teman dia sampai dekat kali dia. Nah, itulah peran teman sebagai dekat. Yang menegur dia, yang menyapa dia, ya kan? Jadi supaya dia tidak kena sanksi, ya kan? Oke, supaya dia tidak kena penerapan segitiga restitusi. Jadi peran kamu yaitu menasihati dia dulu. Oke, dan sekalian ya. Ya. Oke, setelah tadi kamu mengetahui tentang kegiatan kelas dan peraturan kelas, saat kita mau pulang, baiklah. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa untuk agama kita masing-masing dan tetap ingat keyakinan kelas ini sampai kamu tamat di kelas 10. Jadi kalau udah kelas 11, mulai lagi kegiatan kelas plan. Jadi mulai hari ini sampai kelas nanti 10 5 rapor, tetaplah ini kegiatan kelas plan. Apa ini ya? Plan. Ingat dan laksanakan. Oke, kita berdoa sebelum kita pulang. Itu beda. Sebelum pulang kali kita berdoa buat agama kita masing-masing. Doa kita. Doa selesai. Berdiri. Salam pada Ibu Guru. Selamat Guru.
Saya mengucapkan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.